Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Kali ini kita akan bahas kelas 4, tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Ayo mencoba. Amati poster hemat air di bawah ini. Hemat air. Manfaat air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Lebih hemat air, gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. 1. Untuk merendam dan menyabun. 2. Untuk membersihkan. 3. Untuk membilas. Mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Lebih baik mencuci mobil dengan kap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Tulislah informasi yang kamu dapat dari poster tersebut. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster? Poster, kalimat, gambar, penyajian, keterangan. Pada poster, kamu sudah menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Buatlah poster tentang hemat energi. Pilihlah salah satu hal yang menurutmu paling menarik. Kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Hemat energi. Kantin, gunakan kulkas. Energi rendah. Transportasi, berjalan kaki, berkendara sepeda, menggunakan bis ke sekolah. Sampah, kurangi sisa makanan, buat pupuk, daur ulang. Lampu, pada saat tidak dipakai. Pada saat makan siang, matikan lampu. Gunakan lampu hemat energi. AC, pastikan ruangan tertutup saat menggunakan AC. Peralatan kantor, beli alat elektronik berlogo hemat energi. Matikan energi listrik tidak digunakan. Matikan komputer saat tidak digunakan. Pemanas, pertimbangan memakai energi solar, surya. Gunakan penanak nasi dan pemanas air listrik seperlunya. Catatan, layar komputer tidak menghemat energi. Kami dapat mengisi diagram berikut supaya poster yang kamu buat lebih fokus. Topik, di sini ada 6 ya anak-anak, 6 kotak. Selamat mengerjakan anak-anak. Sekarang buatlah poster tentang hemat listrik. Poster harus berisi hak untuk mendapatkan energi listrik dan kewajiban untuk hemat energi listrik. Kamu bisa menggunakan bahan dari kalender bekas. Ayo berdiskusi. Siti ingin sekali mengetahui bagaimana teman-temannya menghemat energi.
Kali ini Siti mendata cara teman-temannya berangkat ke sekolah. Cara berangkat ke sekolah banyaknya: sepeda 5, berjalan kaki 9, angkutan umum 6. Cara berangkat sekolah dan banyaknya berdasarkan tabel di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Tulislah pecahan yang menunjukkan pengguna sepeda. Tulislah pecahan yang menunjukkan penggunaan angkutan umum. Tulislah pecahan yang menunjukkan pejalan kaki. Mana yang lebih besar, pecahan untuk pejalan kaki atau sepeda? Jelaskan. Mana yang lebih kecil, pecahan untuk pengguna sepeda atau angkutan umum? Jelaskan. Bagaimana cara membandingkan pecahan yang penyebutnya sama? Jelaskan. Ketika pecahan tersebut berpenyebut sama, untuk membandingkannya kita hanya perlu membandingkan pembilangnya. Jika jarak rumah kamu dengan sekolah cukup dekat, sebaiknya kamu berjalan kaki atau menggunakan sepeda, ya. Hal itu juga akan bisa menghemat energi. Bagaimana dengan teman-temanmu di kelas? Cobalah kamu mendatanya. Bagaimana cara membandingkan pecahannya? Perhatikan gambar berikut. Tulislah pecahan yang sesuai untuk gambar di atas. Pecahan mana yang lebih besar? Jelaskan. Coba letakkan pecahan yang kamu temukan di atas pada garis bilangan berikut. Pecahan mana yang lebih besar? Selamat mengerjakan ya anak-anak. Coba kamu samakan penyebut kedua pecahan. Pecahan mana yang lebih besar? Jelaskan. Apa yang bisa kamu simpulkan? Bagaimana cara membandingkan pecahan? Membandingkan pecahan, banyak cara yang dapat dilakukan untuk membandingkan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama. 1. Kamu bisa meletakkan pada garis bilangan. Jika letaknya semakin ke kanan, nilai pecahan tersebut lebih besar. Contoh, 2/3 dengan 1/4. 0/3, 1/3, 2/3, 1. Berarti yang di tanda merah ya anak-anak. Terus yang kedua, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 1. Berarti 1/4 yang di tanda merah ini ya anak-anak. Jadi 2/3 lebih besar dari 1/4. 2. Kamu juga bisa menyamakan penyebut. Contoh, 2/3 dengan 1/4. Menyamakan penyebut. 2 kali 4 per 3 kali 4 sama dengan 8/12. 1/4 dikali 3/3 sama dengan 3/12. Penyebutnya sama-sama 12. Membandingkan pembilang, 8 lebih besar dari 3. 8/12 lebih besar dari 3/12. Jadi 2/3 lebih besar dari 1/4. Bandingkan martabak mana yang lebih besar. Siti ingin mengambil 1/2 dari martabak kecil. Edo ingin mengambil 1/4 dari martabak besar. Martabak mana yang lebih besar? Ketika bentuk dan besar satuan dari pecahan tidak sama, kita tidak dapat membandingkan pecahannya. Ayo berlatih, kerjakan latihan berikut. Bandingkan pecahan berikut, beri tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Perhatikan ya anak-anak, selamat berlatih. Kedua, berilah tanda pecahan berikut, beri tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Ayo renungkan, apa yang kita pelajari hari ini? Apakah kamu sudah menghemat energi? Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Kerjasama dengan orang tua.
Sampaikan kepada orang tuamu poster yang kamu buat. Minta pendapat mereka supaya postermu lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.